Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izian dari kelas akuntansi Nondik A 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan biaya perkebunan kelapa sawit, di mana ini adalah mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Dr. Andus Yumiadi AWAK MSI. Baiklah, materi yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia seluas 11,2 juta hektar pada tahun 2015 dan diprediksikan akan bertambah luas menjadi 14,6 juta hektar pada tahun 2017. Direktorat Jenderal Perkebunan 2019. Selanjutnya, akuntansi manajemen pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, pemeliharaan dan panen kelapa sawit. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit secara optimal dilakukan mulai dari pembibitan, yaitu penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Tanaman kelapa sawit dipangkas agar mempermudah pekerjaan, membersihkan tiringan, dan pemupukan. Frekuensi pemangkasan daun yang lebih tepat adalah sekali 6 bulan untuk tanaman menghasilkan tahun pertama. Setelah itu, mulai umur 5 tahun dilakukan 8 bulan sekali. Pemupukan kelapa sawit dilakukan pada 3 tahap perkembangan tanaman, yaitu pada tahap pembibitan TBM dan TM. Dosis pupuk diberikan ke tanaman sesuai dengan kebutuhan hara dan kemampuan lingkungan untuk menyediakan hara. Selanjutnya, manajemen tenaga kerja. Proses manajemen suatu organisasi perusahaan umumnya memiliki prinsip yang sama, yaitu efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Lubis dan Widarnarko, terdapat 4 fungsi manajemen yang sering disebut POAJ: planning, organizing, executing, dan controlling. Yang pertama itu fungsi perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya dalam mengantisipasi kemungkinan di masa yang akan terjadi dan mampu merancang keputusan-keputusan yang mendasar dalam penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu proses menempatkan dan mengatur tugas-tugas pokok setiap lini organisasi yang efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya, fungsi pengarahan atau executing, yaitu proses menggerakkan dan mengarahkan seluruh aspek manajemen yang meliputi kepiawaian dalam memobilisasi SDM secara optimum, termasuk kemampuan teknis dalam mengoperasionalkan unsur-unsur manajemen. Yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling, yaitu proses memastikan dalam pengadaan kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung maupun pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Struktur organisasi kebun tergantung pada skala kebun. Pemimpin kebun seluas lebih dari 10.000 hektar dipegang oleh seorang general manager. General manager mengordinir beberapa manajer, yaitu manajer kebun, manajer PKS, manajer administrasi dan keuangan, dan manajer teknik. Selanjutnya, struktur biaya perkebunan kelapa sawit. Struktur biaya pada perkebunan kelapa sawit adalah demikian pentingnya, sebab hanya struktur biaya yang dikelola dan dikontrol dengan tepat, usaha perkebunan akan memperoleh hasil keuntungan yang lebih baik. Sistem akuntansi yang digunakan di perkebunan kelapa sawit umumnya menguraikan biaya produksi ke dalam beberapa kategori biaya, yang mana setiap kategori biaya dibagi dalam beberapa grup biaya. Terdapat 3 kelompok kategori biaya, yaitu yang pertama ex factory cost, yang kedua cash cost, dan yang terakhir book cost. Selanjutnya, elemen biaya produksi. Semua komponen biaya produksi selalu meliputi 3 prinsip elemen biaya, yaitu upah tenaga kerja biasa dilakukan melalui mekanisme PK, biaya material dilakukan melalui mekanisme PO, dan proporsi atas pembebanan biaya akuntannya.
Selanjutnya, upah tenaga kerja. Biaya upah tenaga kerja di perkebunan terdiri atas upah buruh harian, upah buruh bulanan, dan upah borong. Dasar perhitungan upah buruh diperoleh dari kebijakan pemerintah tentang upah minimum provinsi atau UMP dengan kenaikan tahunan rata-rata 9-12% ditambah rasio tunjangan catu beras yang ditetapkan sebesar 15 kilo bagi pekerja per bulan, 9 kilo per bulan untuk istri, dan 7,5 kilo per bulan untuk anak, dengan pembatasan jumlah anak 3 orang. Selanjutnya, komponen biaya. Yang pertama, kategori biaya ex factory cost. Kelompok biaya yaitu perawatan kebun, di mana komponen biaya terdiri dari pembasmian lalang, pengendalian gulma, pemupukan, pangkas pelepah, rawat infrastruktur, dan pengendalian hama dan penyakit. Yang kedua, kelompok biaya panen, terdiri dari alat panen, angkutan TBS, dan perawatan TPH. Selanjutnya, kelompok biaya pabrik, di mana terdiri dari komponen biaya pengelolaan TBS, pemeliharaan alat dan mesin, dan pemeliharaan bangunan pabrik, laboratorium, penanganan limbah, pengolahan air baku pabrik. Selanjutnya, kategori umum kebun atau biaya per ha sejak tanam atau TBM dan TM. Yang pertama itu tunjangan kesehatan dan tunjangan sosial, asuransi, pensiun, supervisi, gaji staf, pemeliharaan fasilitas perumahan dan bangunan kantor, komunikasi, pajak, dan kontribusi. Selanjutnya adalah kategori cash cost, di mana ada biaya pemasaran yang terdiri dari komponen biaya angkutan CPO dari pabrik ke pelabuhan, biaya pengapalan, dan biaya asuransi. Selanjutnya overhead kantor pusat terdiri dari gaji dan tunjangan, pensiun, administrasi kantor, tunjangan kesehatan dan sosial, pemeliharaan bangunan kantor, asuransi, komunikasi, pajak dan kontribusi, dan konsultan. Selanjutnya book cost, terdiri dari ada itu depresiasi, yaitu semua aset berdasarkan kelasnya. Selanjutnya, contoh cara perhitungan upah tenaga kerja. Yang pertama, upah UMK sebesar 32.000 atau per bulannya menjadi 960.000. Yang kedua, premi dan lembur sebesar 6.400 sehingga per bulannya menjadi 160.000. Yang ketiga, tunjangan kesehatan dan biaya sosial sebesar 3.200, per bulannya 80.000. Tunjangan catu beras sebesar 11.160, per bulannya menjadi 279.000, sehingga total upah per bulannya sebesar 1.319.000. Catatan untuk perhitungan tersebut adalah premi dan lembur sebesar 20% dari UMK, subtotal jadi 6.400, tunjangan kesehatan dan biaya sosial 10% dari UMK, subtotal menjadi 3.200, tunjangan catu beras untuk pekerja sebesar 15 kilo, istri 9 kilo, anak maksimum 3 anak 7,5 kilo dikali 3 sehingga menjadi 22,5 kilo, total beras 46,5 kilo. Asumsi harga beras sebesar 6.000 per kilo, tunjangan catu beras per bulan menjadi 279.000. Per hari subtotal menjadi 11.160, sehingga satu bulan itu adalah 25 hari kerja. Selanjutnya, rasio tenaga kerja terhadap luas lahan. Secara detail, rasio tenaga kerja terhadap luas lahan harus dihitung di setiap kategori kegiatan pada tanaman menghasilkan, yang terdiri dari rawat, panen, biaya umum, dengan menjumlahkan upah pokok semua tenaga kerja pada setiap kategori sehingga diperoleh angka total gaji dan tenaga kerja. Kategori dan karakteristik biaya. Yang pertama, ex factory cost, terdiri dari fixed cost. Yang termasuk dalam klasifikasi fixed cost adalah rawat tanam menghasilkan atau TM. Yang kedua, overhead. Biaya aktual overhead secara mayoritas adalah fixed cost dengan pengecualian bagi staf pabrik termasuk teknisi pabrik, di mana beban gaji dan fringe benefit-nya dibebankan secara langsung pada biaya pengolahan. Selanjutnya, variable cost. Yang termasuk dalam klasifikasi variable cost adalah
Yang pertama, panen dan angkutan. Biaya panen per kilo tandan buah segar atau TBS adalah tergantung kepada output tiap pemanen, gaji dan premi pemanen, sedangkan biaya angkut TBS tergantung kepada output angkutan dan biaya operasi alat angkut. Selanjutnya, semi variable cost. Yang termasuk dalam klasifikasi semi variable cost adalah yang pertama, pengolahan dan maintenance pabrik. Kelompok biaya di sini merupakan kombinasi antara fixed cost dan variable cost. Selanjutnya, kategori yang kedua, cash cost. Kategori biaya yang termasuk dalam cash cost dapat diklasifikasikan sebagai semi variable cost. Dan kategori ketiga yaitu book cost. Kategori biaya di sini adalah fixed cost yang merupakan jumlah dari perhitungan depresiasi aset dengan persentase yang tetap sesuai kelas aset. Perusahaan perkebunan umumnya mengikuti klasifikasi dan depresiasi rates sesuai ketentuan yang tercantum pada Pajak Penghasilan 1984 sebagai berikut. Yang pertama, bangunan, dan yang kedua, non-bangunan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.